Kalau dilema etika sendiri itu adalah keputusan yang memang sama-sama benar. Sedangkan rujukan moral itu ada dua keputusan yang mungkin ada benar dan ada yang salah. Itu kan. Jadi di sini saya harus benar-benar mengidentifikasi itu, karena disitulah tantangan kita selaku kepala sekolah. Karena kalau masuk dilema etika, dua-duanya benar, tapi mana yang harus kita dahulukan? Yang akan saya jadikan dasar, saya harus tahu persis dulu kasus ini apakah memang setelah kita lihat kasusnya, kita lihat dulu apakah ada risiko setelah kita mengambil keputusan ini. Itu risiko pertama dulu. Selaku pimpinan itu yang penting sekali. Yang pertama saya lihat dulu, memang sama-sama kepentingannya benar, tapi benar, tapi harus saya lihat dulu. Kalau saya pilih yang A, apa resikonya nanti baik terhadap guru atau terhadap warga sekolah. Jangan salah menentukan keputusan, mengambil keputusan. Yang pertama, langkah atau prosedur yang saya biasa lakukan seperti tadi, saya harus lihat dulu kira-kira kasus ini memang wajib harus segera dicari solusinya, atau masih boleh lagi masih ada solusi lain yang mungkin dilihat dari ini dulu, dari tingkat kesulitan. Seandainya saya ada kasus, saya lihat dulu, oh ini kasusnya cuma tidak terlalu ini, berarti ya oke lah, kalau kasus-kasus seperti itu mungkin langsung diselesaikan lewat Wakasek atau lewat BK. Yang saya anggap efektif dalam pengambilan kasus dilema etika, yang pertama, kita harus kenali dulu dilema etika itu, kan dia sama-sama benar, mana yang lebih yang lebih setelah kita mengambil yang satu ini, apa yang lebih banyak manfaatnya ke sekolah. Yang saya anggap efektif dalam pengambilan kasus dilema etika, yang pertama, kita harus kenali dulu dilema etika itu, kan dia sama-sama benar, mana yang lebih yang lebih setelah kita mengambil yang satu ini, apa yang lebih banyak manfaatnya ke sekolah. Yang saya anggap efektif dalam pengambilan kasus dilema etika, yang pertama, kita harus kenali dulu dilema etika itu, kan dia sama-sama benar, mana yang lebih yang lebih setelah kita mengambil yang satu ini, apa yang lebih banyak manfaatnya ke sekolah. Yang saya anggap efektif dalam pengambilan kasus dilema etika, yang pertama, kita harus kenali dulu dilema etika itu, kan dia sama-sama benar, mana yang lebih yang lebih setelah kita mengambil yang kalau tantangan itu Pak, yang pertama, sering mungkin ada kecemburuan sosial, karena ini misalnya ada dua sama-sama satu kasus yang dua-duanya benar. Kalaupun memang di saat itu ada masalah, langsung segera diselesaikan di saat itu. Jadi Bapak Ibu juga seandainya kalau punya masalah nanti jadi kepala sekolah langsung clearkan hari itu juga, supaya semua berjalan sesuai dengan ini yang diinginkan. Jangan ditunda-tunda, malah mutar tambah lagi lebih besar itu. Ya, kalau ada seseorang yang mereka Wakasek saya, karena mereka ini yang tempat permintaan untuk menentukan sesuatu, tetap minta masukan dari teman-teman ini.
sebelum saya memutuskan itu juga harus tetap sepengetahuan teman-teman ini, jangan sampai blame di lapangan. Saya mau menentukan ini tanpa sepengetahuan mereka, bisa saja mereka juga akan menentang saya kan. Jadi sebelum saya menentukan sesuatu, rapat dulu dengan mereka mungkin secara internal. Setelah itu keputusan apa yang ditetapkan di situ itu yang kita akan bawa ke umum, ke teman-teman semua, supaya semua bisa saling mendukung. Jadi yang pertama harus kalian ingat, efeknya nanti kalau kita ambil ini ke siswa itu apa, ke guru itu apa, intinya itu. Kemudian sama dengan kasus misalnya ya, ibu ada guru tidak hadir, sakit, betul sakit, tapi di satu sisi juga kita menegakkan disiplin di sekolah, kan benar juga itu kan, disiplin juga harus kita tegakkan di sini, sama-sama benar. Apa yang harus kita laksanakan untuk memutuskan ini supaya dua-duanya ini kasihan bisa terlayani secara bagus. Di sekolah siswanya tetap belajar, di rumah gurunya karena sakit ya tetap kasihan tidak bisa ke sekolah, karena memang yang namanya sakit kita tidak boleh paksakan ke sekolah. Nah, bagaimana caranya supaya dia walaupun sakit tetap tertangani anak-anak yang ada di kelas, jadi tetap mengirim bahan. Kita cari solusi untuk itu, jangan jadikan itu sebagai penghalang. Cari solusi, kalau dia tidak hadir, kirim bahan, kirim LKPD atau apa, masukkan di situ guru BK. Itu. Jadi ini pembelajaran yang pertama. Dalam mengambil keputusan, kita juga harus tahu solusinya apa. Kita kan memutuskan, kita ambil ini, ada dilema etika, kita putuskan ini. Kalau kita putuskan ini, pasti akan ada, mungkin tetap ada masalah. Kita harus langsung antisipasi solusi masalah itu apa, sehingga jangan sampai dikembalikan ke kita. Wah, gimana ibu sudah ambil itu, bagaimana kalau ini dia kasih duluan yang sana kan. Jadi kita orang harus memang sudah bisa ada ada pemikiran ke depan. Seandainya kita ambil ini yang akan kita laksanakan. Jadi selama ini kasus-kasus yang terdapat di sekolah itu ada dua jenis kasus, yaitu yang pertama adalah kasus dilema etika dan kasus bujukan moral. Jadi yang termasuk dilema etika adalah kasus yang sama-sama benar. Jadi selama dalam kasus itu tidak melawan hukum, maka dia termasuk dilema etika. Namun jika kasus tersebut sudah melawan hukum, maka dia tergolong kasus bujukan moral. Iya, terima kasih. Jadi untuk kasus dilema etika ini paling banyak terjadi di sekolah, di mana sama-sama benar ya. Jadi contohnya ada salah seorang guru yang kebetulan dia anak tunggal dan dia berkewajiban merawat orang tuanya di rumah sakit. Di sisi lain dia seorang guru, dia harus berkewajiban untuk menjalankan tugasnya sebagai tugas pokoknya sebagai guru. Nah, di sini saya sebagai kepala sekolah, saya harus memberikan kebijakan di mana saya harus mengizinkan beliau untuk menjaga orang tua di rumah sakit, dan juga dia tidak akan, dengan catatan dia tidak akan meninggalkan tugasnya sebagai guru, dengan catatan dia menyerahkan tugas pokoknya kepada guru lain. Iya, oke. Sebelum saya mengambil keputusan, saya mengidentifikasi dulu nilai-nilai yang terkandung pada kasus tersebut. Apakah ada nilai penegakan disiplin, apakah di situ ada nilai kasih sayang, apakah ada nilai tanggung jawab, apakah juga ada toleransi, mengandung toleransi, apakah itu menentang hukum. Nah, dan kemudian saya akan diskusikan setelah saya mengambil keputusan itu saya refleksi kembali apakah
keputusan itu sudah tepat saya ambil. Iya, jadi hal yang saya anggap paling efektif adalah saya pertama-tama mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan kasus tersebut. Kemudian saya diskusikan dengan semua wakasek yang ada di sekolah saya. Yang tentunya dalam pengambilan keputusan ada yang pro dan ada yang kontra. Jadi selama pengambilan keputusan adalah mementingkan kita mengutamakan kepentingan siswa, dan itu sudah kita diskusikan bersama guru-guru. Dengan demikian kita harus berani dalam mengambil suatu keputusan. Terima kasih. Jadi alhamdulillah di SMA Negeri 1 Suwawa dalam setiap penyelesaian satu masalah kami menjadwalkan 2 minggu sekali. Jadi setiap 2 minggu sekali kami akan mengevaluasi semua masalah yang terjadi selama 2 minggu terakhir. Jadi nanti pada saat rapat tersebut semua kasus-kasus akan diungkapkan dan kita akan cari penyelesaiannya. Iya, dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan kasus dilema etika, saya itu selalu berdiskusi dengan wakasek. Kebetulan di sekolah ini ada 4 wakasek. Jika kasus itu saya anggap berat, maka saya akan meminta pendapat dari ibu pengawas bina. Pengalaman yang saya ambil dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika adalah saya selaku kepala sekolah tidak boleh terburu-buru atau gegabah dalam mengambil keputusan. Jadi suatu keputusan harus dipertimbangkan dulu matang-matang. Saya harus melibatkan orang banyak, kemudian harus meminta pendapat orang lain, dan saya harus mempertimbangkan sebab akibat dari pengambilan keputusan. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kau.